Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Astari dengan NIM 19042195, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Bapak Ali Permana STMT, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari pertemuan 5 sampai dengan pertemuan 8. Sistem pendukung manajemen atau MSS atau juga disebut juga dengan manajemen support system mempunyai banyak jenis, antara lain adalah TPS, Transaction Processing System atau OA, Office Automation. Seterusnya ada DSS, Decision Support System, dan ESS atau Executive Support System adalah elemen MSS yang akan terlebih menunjang eksistensi daripada SIM. MSS ini akan dibagi berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang ada di organisasi. Karena dengan membagi MSS sesuai dengan topiknya, komputer yang dijadikan alat bantu dapat menjurus ke salah satu topik atau pekerjaan yang dituju. Sistem pengelolaan transaksi atau TPS, Transaction Processing System atau TPS atau sistem pengelolaan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan interaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Contohnya TPS yang mendapat data dari luar, pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, reservasi hotel, keluar masuk data keuangan pada bank, point of sale atau suatu kompensasi pada kasir penerimaan uang atau dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data yang datang dari dalam TPS dapat ditemukan pada perencanaan produksi, perpindahan bahan baku dan hasil produksi, pembayaran gaji karyawan, pembuatan dan perpajakan, serta pembuatan nota pembelian dan lain-lain sebagainya. TPS bisa dilakukan dengan sistem online, TPS yang sistem batch atau TPS sistem online, TPS yang mempunyai hubungan langsung dengan database sehingga pengambilan dan pemasukan data menimbulkan efek pada keseluruhan proses informasi organisasi. Contohnya TPS pada bank, sedangkan contoh TPS yang dilaksanakan bila ada transaksi tidak memerlukan konfirmasi dari salah satu pada database. Contohnya TPS pada supermarket. Berikutnya adalah otomasi perkantoran atau OA. Secara fungsional, Office Automation System atau OAS merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. AOS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Beberapa fasilitas AOS yang sering digunakan orang sebagai berikut, yaitu word processor atau pengelola data. Adalah salah satu jenis AOS yang sudah banyak digunakan orang. Sudah banyak terbukti bahwa produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan dapat ditingkatkan dengan menggunakan word processor. Yang kedua, dokumen manajemen merupakan beberapa cara yang meningkatkan efisien menyimpan data dan pengambilan dokumen. Contoh produk yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah dokumen Content Architecture atau DCA oleh IMB, dokumen Intelligent Architecture atau DAA oleh IMB atau Electronic Filing System yang banyak vendor, informasi Peripheral System, dan komputer aided retrieval atau sistem yang lain yang sejenisnya. Electronic
email biasanya dikirim melalui jaringan komputer. Pada jaringan komputer, setiap pemakai komputer memiliki nama sendiri dalam sebuah account. Semua data tentang sebuah account memang harus dimasukkan terlebih dahulu sebelum account tersebut dapat dikenal. Dengan menggunakan salah satu pengolahan data, dapat menulis surat atau memo yang menitipkan surat tersebut kepada jaringan dengan menyebutkan account yang dituju. Maka setiap pemakai komputer yang berhubungan dengan jaringan, dengan demikian maka secara otomatis jaringan memberitahu bahwa beliau menerima sebuah surat atau memo untuknya. Berikutnya adalah Electronic Fund Transfer atau EFT, digunakan untuk menggantikan pengiriman kertas atau dokumen yang berbentuk elektronik. EFT dapat melaksanakan transaksi dengan pendanaan, transfer, pembayaran utang, pengembalian, penagihan, dan sebagainya dari bank atau pelanggan atau antar bank. Contohnya automatic teller machine atau ATM, electronic shopping, belanja melalui komputer yang dihubungkan dengan modem dengan beberapa aplikasi kartu kredit. Berikutnya, voice mailing system adalah fasilitas yang diberikan kepada private branch exchange atau PBX. PBX dapat disamakan dengan jejaring telepon yang dimiliki oleh PT Telkom, hanya saja dengan skala yang kecil. Dalam hal ini, PBX dapat memberi memori tambahan guna mencatat pesan yang dititipkan oleh seorang ke nomor telepon atau extension tertentu. Apabila seseorang yang dituju itu kembali, maka pada pesawat telepon beliau akan ada nada tanda bahwa beliau mendapat berita yang disampaikan pada PBX. Fasilitas ini disebut dengan voice email system, yang kini telah ada pada voice email, sistem yang menggunakan komputer pribadi sebagai penerima atau penyimpan data. Voice Information Service adalah sebuah alat yang digabungkan dengan PBX yang berguna memberi jawaban tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai telepon. Berikutnya, Fax Information Service yang mempunyai fungsi kerja yang mirip dengan Video Information Service, tetapi dikirim adalah informasi dalam bentuk fax. Fax Information Service juga dapat menggunakan komputer pribadi sehingga organisasi dapat memiliki. Berikutnya, voice conference adalah fasilitas untuk berbicara dari satu orang dengan lebih dari satu orang lawan bicara. Video adalah bentuk gambar yang dapat dilihat. Dalam hal ini, terdapat dua pilihan, yaitu bergerak penuh dan gambar beku. Beberapa waktu yang lalu, fasilitas conference dengan suara atau audio sudah ada pada PBX. Kini teknologi yang telah menambahkan gambar video padanya sehingga ada yang dihasilkan adalah video conference. Penerapan AOAS dalam sebuah organisasi harus melalui 3 fase. Yang pertama, fase datar, meningkatkan kualitas pekerjaan pada tipe 1, yaitu sekretaris, surat menyurat, dokumentasi, dan sebagainya. Mengurangi bukan mengurangi jumlah kertas. Seorang pengajar pernah menerima spesifikasi komputerisasi sehingga berbentuk AOAS yang berupa tanpa kertas atau paperless. Pada fase dasar seperti penggunaan word prosesor masih tersendat. Berikutnya, fase yang kedua, fase penggabungan, meningkatkan komunikasi pada manajemen tipe 1 dan tipe 2, meningkatkan ongkos dengan penerapan analisis siapa dan butuh apa, contohnya email dan voice email. Yang ketiga, fase lanjutan, meningkatkan perencanaan dan pembuatan keputusan, meningkatkan seluruh kualitas organisasi, contohnya video conference, teleconference. Sistem pendukung keputusan DDS, Decision Support System, DDS, luasannya lebih luas karena pada umumnya program DDS mempunyai kemampuan ESS ditambah kemampuan analisis, meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian presentasi sebagus ESS. Definisi DDS sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Ciri-ciri serta keuntungan dalam menggunakan DDS dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua,
berinteraksi dengan pemakainya sehingga dapat mencoba keputusan terlebih dahulu. Yang ketiga, dapat lebih cepat dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pembuatan keputusan intuisi. Yang ketiga, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berbagai manajer yang kurang pengalaman. Yang keempat, untuk masalah yang berulang, DDS dapat memberi beberapa manajer berkomunikasi dengan baik. Yang berikutnya, yang meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer dan membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. Berikutnya, DDS didesain untuk mempermudah dibuat dan mudah dipakai, serta DDS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. Tiga langkah yang dapat dilakukan dalam pembuatan DDS. Yang pertama, mendefinisikan problem. Yang kedua, membuat model DDS generator. Yang ketiga, menggunakan model tersebut untuk mendapat jawabannya. Sebuah proses yang digunakan DDS memiliki beberapa komponen, antara lain dialog, model, database, dan data. Sebuah proses yang menggunakan DDS memiliki beberapa komponen, antara lain dialog, yaitu untuk berinteraksi antara komputer dengan pemakainya. Pemakai harus bisa mengerti apa arti informasi yang dihasilkan. Ini berarti sistem komputer mudah dipakai atau user friendly. Yang B, model serta sistem yang memperbolehkan pemakai memiliki model yang cocok. 3 macam model yang digunakan adalah model optimalisasi atau mencari yang terbaik. Contohnya membuat jadwal, membuat perbandingan, linear, programming, simulasi, dan lainnya. Berikutnya, sistematik atau sistematis, menggambarkan masalah dengan standar kualifikasi yang ada. Contohnya forecasting, fungsi, kemungkinan, proyeksi, penjualan, dan lain-lain sebagainya. Finansial, berikutnya finansial itu mencari kesempatan baru yang lebih menguntungkan. Contohnya investasi, cash flow, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Yang C, database, pengaturan keluar masuk data. Sistem ini dapat menerima dan mengatur dan mengeluarkan data yang diperlukan. Dalam model di atas, database menerima dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Yang D adalah data. Data itu sendiri yang akan diproses untuk menghasilkan suatu keputusan. Sistem pendukung eksekutif atau ESS. Tujuan eksekutif super system adalah untuk mengikhtiarisasikan informasi dari bermacam-macam sumber lalu diserahkan pada manajer atau tingkat atas atau MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau CSF, yang artinya faktor yang telah membuat organisasi berjalan menuju sukses. Faktor ini dapat diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Caranya, yang pertama, kemampuan untuk menampilkan CFF. Yang kedua, kemampuan untuk menampilkan gambar grafik. Yang ketiga, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan. Yang keempat, kemampuan untuk memilih dan menyampaikan salah satu CFF. Yang kelima, kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan. Yang keenam, kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategis. Sifat dan keunggulan ESS umumnya yaitu dapat menyajikan informasi lebih relevan dan menghemat waktu MTA. Yang kedua, dapat membantu MTA mengetahui lingkungan lebih tepat, lebih singkat, atau lebih update. Yang ketiga, dapat dibuat khusus secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Yang keempat, mempunyai kemampuan grafik mencukup. Yang kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Yang keenam, dapat memberi gambaran individu. Yang ketujuh, dapat mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi sistem informasi manajemen pada pertemuan 5 sampai dengan pertemuan 8. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.